Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya erat bersatu dan sehati sepikir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan memberi judul firman Tuhan ini, yaitu persekutuan yang menggairahkan. Nah, persekutuan yang menggairahkan bukan hanya sekedar bersekutu, berkumpul bersama, atau memiliki pendapat bersama, tetapi persekutuan tentu yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu kesehatian, seia sekata, orang Bali katakan beriak beriuk, satu pikiran dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, persekutuan seperti inilah yang disebut murid Kristus, seperti yang tersurat di dalam kitab Yohanes 13 ayat yang ke-35 yang berbunyi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kesehatian yang dimaksud di sini bukan kesehatian yang diikat oleh kasih jika selalu ada pertengkaran, megerangan, orang Bali katakan, muyutan, ada dendam yang terus-menerus. Tetapi justru kesehatian itu harus bisa menciptakan penghiburan kasih. Ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Inilah nasihat Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya persekutuan kita sungguh-sungguh menggairahkan atau bersemangat, bagaimana yang telah tersurat di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai yang kedua yang berbunyi, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Rasul Paulus menekankan kesehatian itu kepada jemaat di Filipi dan di Korintus. Nah, tentu juga kepada jemaat Margi Rahayu Bungkulan pada saat ini. Bagaimana supaya kesehatian daripada jemaat memiliki satu pikiran, ada satu tujuan, yaitu bagaimana memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Nah, memang sangat sulit bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Namun kitab Yakobus telah memberikan jalan keluar bagi kita, yang tentu memberikan semangat bagi kita, bagaimana supaya kita terus memiliki hati di dalam persekutuan ini, bagaimana supaya kita sepakat sepikir di dalam kehidupan kita berjemaat. Yang pertama di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, ketika kita rela tunduk kepada Yesus,
dan Yesus Kristus akan menjauhkan perbedaan-perbedaan dan masalah-masalah kita dan diganti dengan kasih. Nah, oleh karena itu janganlah berikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai diri kita. Dan kitab ini telah menunjukkan bagi kita bagaimana kita sebagai umat pilihan Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk bisa melawan iblis, yaitu dengan tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Yang kedua, marilah kita memiliki hati yang sama, dan kita harus mampu mengucapkan dan mengatakan dengan sungguh-sungguh dalam hati, dengan hati yang tulus. Katakan iya dan lakukanlah perintahnya. Tatkala kita melakukan perintah daripada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan sukacita bagi kita. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita, sehingga kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Motivasi, adakah Roh Kudus menunjukkan bahwa Bapak Ibu mempunyai masalah dengan orang lain? Nah, jika ada, marilah mulai saat ini kita taat dan takut akan Tuhan dan melakukan perintahnya, sehingga persekutuan kita akan menjadi bergairah dan terus membawa semangat dalam kehidupan kita di dalam berjemaat dimanapun kita berada, khususnya tatkala kita mengadakan persekutuan-persekutuan, pertemuan-pertemuan dengan sesama kita seiman. Biarlah semangat dan terus bergairah. Amin.